Malam itu mencekam. Kabut tebal menyelimuti jembatan merah, menelan cahaya remang-remang lampu jalan. Angin dingin berembus membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Jembatan tua itu berdiri kokoh, namun menyimpan sejuta misteri yang tak terpecahkan. Warga sekitar menyebutnya jembatan angker, tempat di mana batas antara dunia nyata dan gaib begitu tipis. Konon setiap malam Jumat, jembatan ini menjadi panggung bagi arwah penasaran yang bergentayangan. Suara tangisan pilu dan penampakan mengerikan menghantui setiap insan yang berani melintas. Legenda turun-temurun menceritakan tentang Rani, seorang gadis cantik yang meregang nyawa di atas jembatan itu. Arwahnya terperangkap, menanti keadilan dan kedamaian. Rani adalah gadis yang ceria dan periang. Ia dicintai oleh semua orang di kampungnya. Namun takdir berkata lain. Suatu malam, Rani ditemukan tewas di jembatan merah. Tubuhnya terbujur kaku, dengan luka lebam di sekujur tubuh. Kabar burung beredar cepat. Ada yang bilang Rani dibunuh oleh kekasihnya yang cemburu buta. Ada juga yang bilang ia korban perampokan. Namun hingga kini, kasus kematian Rani masih menjadi misteri. Sejak kejadian tragis itu, warga sekitar sering mendengar suara tangisan memilukan di sekitar jembatan merah, terutama saat malam Jumat tiba. Suara itu terdengar begitu nyata, mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa warga mengaku pernah melihat penampakan Rani di jembatan itu. Sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih berdiri di tepi jembatan, menatap kosong ke arah sungai. Penampakannya begitu nyata membuat bulu kuduk merinding. Section 4 Bayu, sang pencari kebenaran. Di tengah cerita mistis yang beredar, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu. Berbeda dengan warga lain yang ketakutan, Bayu justru penasaran. Ia tidak percaya dengan cerita hantu. Baginya, semua kejadian pasti ada penjelasan logisnya. Bayu bertekad untuk mengungkap misteri jembatan merah. Ia ingin membuktikan bahwa cerita tentang Rani hanyalah isapan jempol belaka. Berbekal keberanian dan rasa ingin tahu yang tinggi, Bayu nekat mengunjungi jembatan merah pada malam Jumat. Section 5 Penampakan di balik kabut tebal. Malam itu Bayu berdiri di tengah jembatan merah. Angin dingin menembus jaket tebalnya. Kabel semakin pekat, membuat jarak pandang semakin terbatas. Tiba-tiba Bayu mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantung Bayu berdetak kencang. Ia mengarahkan senter ke arah suara itu. Sekelebat bayangan putih melintas di hadapannya. Bayu terperanjat. Ia berusaha menguatkan hatinya. "Siapa di sana?" teriak Bayu. Section 6 Misteri terungkap, penyesalan mendalam. Tidak ada jawaban. Bayu memberanikan diri untuk melangkah maju. Semakin dekat, semakin jelas sosok itu. Seorang perempuan berambut panjang dengan gaun putih lusuh. Wajahnya pucat pasi dengan sorot mata yang pilu. Rani. Bayu terpaku. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba Rani menunjuk ke arah sungai. Bayu mengikuti arah tangan Rani. Di sana ia melihat sebuah tas tergeletak di pinggir sungai. Padahal setting. Edigain nukis seprebu diere. Section 7 dengarkan dan berempatilah. Bayu membuka diari itu. Setiap lembar berisi curahan hati Rani. Tentang impiannya, ketakutannya, dan juga tentang kekasihnya yang kasar. Di halaman terakhir, Rani menulis tentang keputusasaannya. Ia merasa tidak ada yang mendengarkannya. Tidak ada yang peduli. Bayu tertegun. Ia akhirnya mengerti. Rani tidak menginginkan balas dendam. Ia hanya ingin didengarkan. Bayu memejamkan mata, air matanya menetes. Ia berjanji dalam hati untuk menceritakan kisah pilu Rani kepada dunia. Agar semua orang belajar untuk mendengarkan dan berempati. Agar tidak ada lagi Rani-Rani lain yang terjebak dalam kesunyian.